Suprapto dari Samsat Rancaikek. Bu, kesaksian tadi menurut Ibu ada yang salah atau benar? Mungkin bisa Kalau dijelaskan. keterangan saksi tadi sih hampir semuanya hampir ini ya, memang prosesnya memang seperti itu. Tapi keterangan saksi itu memang menyatakan bahwa menerangkan jika mobil itu dibeli atau milik Rizky Febian sekitar kurang lebih 2017 dan 2018, di mana memang saat itu belum ada mutasi dan baik nama kepada almarhum gitu kan. Jadi mereka itu mengetahui sekitaran tahun segitu gitu kan. Jadi kalau mau proses mutasinya mereka tidak tahu. Nah yang kedua terkait adanya proses jual beli dan mutasi ke Samsat Rancaikek. Jadi mereka itu menerangkan bahwa kwitansi itu memang syarat mutlak gitu kan. Nah tapi ada keterangan dari yang terima oleh Samsat bahwa selain dari kwitansi jual beli ada beberapa macam peralihan gitu kan. Jadi kalau misalkan dari pihak Rizky tetap bersikeras bahwa itu adalah jual beli yang istilahnya pura-pura, itu kan seharusnya tidak dilakukan jual beli kalau memang itu adalah tidak terjadi jual beli gitu kan. Jadi ada beberapa cara, yaitu pelepasan hak itu kan dari ada macam-macamnya, bisa waris, hibah, pemberian atau sebagainya. Tapi yang dipergunakan dalam proses ini adalah jual beli. Jadi kalau kami secara yuridis ya bahwa itu memang setelah terjadi jual beli antara Rizky Febian dan almarhum. Memberatkan nggak sih Bu dari pihak tersangka? Kalau saya kurang tahu ya memberatkan atau tidaknya, yang pasti tadi kami menanyakan juga terkait blokir gitu kan. Jadi blokir di sini terungkap bahwa yang menginisiatif blokir adalah Rizky sendiri, bukan dari Samsat yang memblokir. Jadi Rizky blokir karena alasan dia terkena pajak progresif gitu kan. Jadi bukan dari Samsat. Jadi seharusnya itu kan tidak diblokir pun tidak masalah kalau memang dia bersedia untuk membayar pajak progresif sampai pemilikan ke berapapun. Kang Teddy mungkin boleh diceritain dikit soal mobil itu, mungkin penggunaannya itu dari kapan sih Kang Teddy? Kalau yang saya tahu pas udah dari nikah juga udah ada bentuk fisiknya mobil udah sama almarhumah gitu. Yang saya tahu, jadi yang sampai kemarin waktu saya jual juga itu emang karena bentuk fisik BPKB STNK atas nama istri sendiri ya saya anggap itu nama istri, dia punya milik istri. Tapi waktu itu sempat dikasih tahu sama almarhum Telina nggak sih kalau mobil itu ternyata mobil dari pemberian dari Rizky Febian, hasil kerja dari Rizky Febian sendiri? Kalau yang saya tahu itu Bunda Linanya beli dari mantannya Iki, siapa Febi. Maksudnya hasil mobilnya itu dibeli karena hasil jeripaya dari Iki gitu, maksudnya uangnya Iki gitu. Kalau itu saya nggak tahu, yang jelas di sana juga belinya nggak ada berhubungan dengan kwitansi AIK gitu. Yang disebutkan yang didakwakan kan dapat dari AIK tapi nggak ada itu mutasi dari rekening IKI sendiri. Berarti tidak tahu sama sekali ya? Adik saudaranya Teh Lina mobil dipinjam dulu buat bintang katanya. Kalau itu ya karena namanya punya istri, waktu itu ya saya bilang pinjam dulu buat bintang karena emang takut kehujanan kepanasan, tapi karena ada tuntutan lain dari yang harus diselesaikan sebagai yang ditinggalkan kewajiban buat menyelesaikan yang berhubungan dengan utangnya itu. Tapi pada kaget tahu mobil dijual gitu. Itu mungkin Kaget. maksudnya dari Iki sendiri tidak terima karena mobil itu dijual tanpa pemberitahuan ke mereka Ya, gitu. karena waktu dulu kita sempat membicarakan buat yang berhubungan dengan almarhumah karena masih ada utang piutang. Kalau piutangnya udah diambil mereka, kalau utangnya yang lunasin gitu. Jadi kita udah kerjasama juga, dibilangnya secara kekeluargaan itu nggak ada titik temu gitu. Terus juga itu dari Pak Ecet sendiri disarankan karena emang kondisi lagi COVID dulu, disarankan buat dijual aja katanya gitu. siapa yang bilang?
Pak Asep Hermanto Pak Asep Hermanto Iya. selaku selaku supirnya almarhumah Bunda, karena dia juga punya utang piutang yang berhubungan dengan bank harus dibayar sekitar 20 juta, jadi dia udah minta pi duluan. Pak Asep itu Pak Ecet ya Pak? Ya Pak. yang menjadi saksi. Nah, itu Ya, di kan sininya ada juga di apa? Kalau dia udah minta pi duluan karena apa ya dibilangnya mungkin nggak tahu. Di sininya Kamera. 10 juta 80, boleh dikamerain Bang. 5 juta 300. Ini di sininya ada. Jadi atas saran Pak Ecet juga sebetulnya. Gitu. Berarti Kang Ya. Ecet tuh tahu ya? Iya tahu, karena pas saya lagi bingung-bingungnya pas COVID terus apa ada tunggakan ke bank, terus si Dede ya kebutuhan pokoknya juga bingung, akhirnya Pak Ecet nyaranin jual aja lah. Tapi Itu ini di- nggak sih Kang, Ikinya sendiri tuh atau enggak minta saran juga dari Kang Udah Teddy? beberapa kali Iki saya hubungi, tapi di situnya nggak ada niat baik juga buat apa menyelesaikan gitu, malah udah tiktokan aja sama lawyer saya. Terus beberapa kali mau ketemu juga emang apa nggak ada titik temu buat apa musyawarah mufakat gitu. Tapi boleh tahu mobilnya dijual dengan harga berapa waktu itu? Kalau waktu dijual itu 120 juta. Tapi itu waktu dijual kan buat kebutuhan membayar utang Iya. almarhumah ya. Nah itu anak-anak tahu nggak sih pas almarhumah meninggalkan utang? Nah itu dia, karena waktu udah dihubungi itu udah pada lost kontak, pada susah. Udah tiktokan aja sama lawyer saya gitu. Udah saya beberapa kali dari tanggal setelah almarhumah meninggal, saya mau ketemuan nggak ada titik temu juga dari situ. Udah berapa kali itu udah di KP itu hampir 3 kali ketemu. Kang, maaf kalau boleh tahu jumlah utang yang ditinggalkan almarhum itu sebesar berapa sih Kang? Kalau pinjam dari Pegadaian apa itu Bang Penin yang dulu itu pinjam 150, terus kena papanya jadi 210-an. Itu untuk apa ya kamu cerita maksudnya untuk Itu biaya tadinya apa? untuk biaya penambahan modal ruko di Banjaran yang dikelola oleh Pupung. Itu teman sahabatnya almarhumah. Utang tersebut ada pas Akang sudah Sebetulnya meninggal atau bukan lebih ini ya, apa ya, dulu itu karena piutang pada belum bayar, jadi almarhumah menyarankan buat menggadaikan BPKB mobil adiknya atas nama Aryani gitu. Tapi anak-anaknya sendiri tahu untuk utang piutang tersebut kan? Nggak tahu mereka.